Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya Nugroho Agung Cahyono selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum perpajakan. Baik, di sesi kali ini kita masih berkutat di kasus pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, dan di sesi ini kita akan berdiskusi terkait studi kasus PPh pasal 4 ayat 2. Dan sebagaimana yang telah tertampil di screen bahwa ada kasus terkait dengan transaksi PPh pasal 4 ayat 2 yang nantinya akan kita coba bahas sampai dengan tahap pembuatan SPT massa dan penyetoran di SSP atau surat setoran pajak. Baik, di sini kita coba identifikasi dulu bahwa ada PT Mentari merupakan perusahaan di bidang industri gula yang beralamat di Jalan Nuku nomor 100 Kota Ternate. Dan NPWP telah tertera, nomor telepon, jenis usaha industri gula dengan nama pimpinan adalah Hasan Sudin. Dan transaksi perusahaan di sini ada 3 transaksi, yaitu terjadi di bulan Agustus tahun 2013 dan dilakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas pembayaran tersebut. Nah, kita nanti akan coba analisis dan identifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan ke langkah-langkah berikutnya. Yang pertama di sini tanggal 3 Agustus perusahaan membayar imbalan jasa pelaksanaan konstruksi kepada PT Architect sebesar 75 juta rupiah. PT Architect beralamat di Jalan Nusa Indah nomor 1 Kota Ternate dan telah ber-NPWP sebagai penyedia jasa berkualifikasi usaha kecil. Yang kedua, tanggal 15 Agustus, perusahaan melakukan undian berhadiah untuk memperingati 30 tahun berdirinya PT Mentari. Undian tersebut berhadiah dilakukan untuk pelanggan yang mengirimkan kemasan gula selama 6 bulan pertama di tahun 2013 dengan hadiah uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Pemenang undian tersebut adalah Sugiono Bahrun yang beralamat di Jalan Delima nomor 11 Kota Ternate. Transaksi ketiga tanggal 25 Agustus yaitu perusahaan membayar 30 juta rupiah kepada Ardan Qodri atas sewa tanah dan bangunan di Jalan Melati nomor 5 Kota Ternate. Ardan Qodri sendiri tinggal di Jalan Ceplukan nomor 12 Kota Ternate dan tidak memiliki NPWP. Diminta adalah yang pertama, hitung besarnya PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh PT Mentari. Kedua, buat bukti pemotongan atas pembayaran tersebut dan setorkan pajak menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Dan yang ketiga, buat SPT massa PPh pasal 4 ayat 2. Nah, langkah pertama tetap coba kita bikin kertas kerja. Nah, di sini kertas kerja sudah saya buatkan dan cukup sederhana mengingat transaksinya pun juga lebih sedikit. Di sini untuk perhitungan PPh pasal 4 ayat 2, jenis PPh pasal 4 ayat 2-nya berbeda-beda. Jadi dari ketiga transaksi itu dapat kita analisis dan identifikasi itu berbeda-beda dan masing-masing tersendiri. Jadi yang kasus pertama itu untuk PT Architect, di sini jenisnya adalah jenis kasusnya untuk jasa pelaksana konstruksi dan diketahui PT Architect ini jasa kualifikasi usaha kecil ya. Jadi perlu diketahui dan diingat kembali oleh rekan-rekan sekalian untuk jasa konstruksi ini dibagi bermacam-macam dan salah satunya untuk kasus ini dia pelaksana konstruksi. Nah, itu pun terbagi menjadi kualifikasi usaha kecil, kualifikasi usaha tanpa kualifikasi, jadi tidak ada kualifikasinya, dan yang ketiga selain dari kualifikasi kecil dan tanpa kualifikasi ya, dan tarifnya pun berbeda-beda. Jadi untuk kasus ini diketahui kualifikasi usaha kecil dengan wajib pajak bernama PT Architect, maka PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong adalah senilai 2% dari
juta rupiah. Sehingga ketemu angka 1.500.000 rupiah. Untuk kasus kedua, yaitu jenisnya adalah hadiah undian. Nah, hadiah undian ini dengan wajib pajak yang bernama Sugiono Bahrun. Nah, di sini diketahui bahwa Sugiono Bahrun menerima hadiah undian dan beralamat di Ternate, Jalan Delima nomor 11 Kota Ternate. Sehingga di sini hadiah undian di sini yang diterima oleh Sugiono Bahrun harus dipotong PPh pasal 42 senilai 25% dari hadiahnya senilai 100 juta rupiah, sehingga ketemu angka 25 juta rupiah. Dan kasus ketiga yaitu kasus untuk Ardan Qodri, jadi atas sewa tanah dan atau bangunan. Nah, di sini wajib pajak bernama Ardan Qodri untuk kasusnya sewa tanah dan atau bangunan, dan PPh pasal 4 ayat 2-nya di sini senilai 10% dari nilai transaksinya 30 juta rupiah. Jadi ketemu angka 3 juta rupiah. Meskipun di sini tertulis keterangan bahwa Ardan Qodri tidak memiliki NPWP, tetapi perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian bahwa untuk PPh pasal 4 ayat 2 atau final ini tidak berbeda dengan pajak yang lain yang kemarin telah kita bahas ya, PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23, yang mana apabila penerima penghasilan dari masing-masing yang terkait untuk pajak yang tadi yang saya sebutkan itu tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Namun demikian untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini tidak berlaku karena di sini tidak berpengaruh, sehingga nilainya tetap 10% itu tarifnya atas sewa tanah dan bangunan dari angka transaksi 30 juta rupiah, sehingga ketemu angka 3 juta rupiah. Sehingga total jumlah PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong senilai 29.500.000 rupiah. Baik, berikutnya kita akan melangkah ke pembuatan bukti potong. Nah, untuk pembuatan bukti pemotongan di sini untuk PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan transaksi masing-masing. Berhubung ada 3 wajib pajak atau 3 lawan transaksi, maka akan dibuat bukti potong masing-masing. Yang pertama tadi atas nama, ya di sini ada Sugiono Bahrun dengan alamat di Jalan Delima nomor 11 Ternate dan tidak memiliki NPWP. Tidak ada data NPWP yang terkait. Jenis hadiah undian. Jadi dia hadiah undian adalah hadiah ulang tahun perusahaan. Tertulis demikian. Jumlah bruto atas hadiah undian adalah senilai 100 juta rupiah. Tarifnya adalah 25%, sehingga PPh yang dipotong adalah 25 juta rupiah. Dan diketahui untuk pemotong atau pemungutnya dari PT Mentari di sini dengan tanda tangan nama dan cap dari perusahaan yang di atas nama pimpinan, yaitu Hasan Sudin. Kemudian untuk bukti potong yang kedua atas nama PT Arsitek, ya PT Arsitek di sini beralamat di Jalan Nusa Indah nomor 1 Ternate dengan kategori usaha jasa konstruksi. Nah, di sini diketahui yang kita pilih yang pertama, uraiannya atas jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil, karena sesuai dengan data di soal itu diketahui kualifikasi usaha kecil dengan jumlah bruto 75 juta rupiah. Tarifnya adalah 2%, sehingga total PPh yang dipotong adalah 1.500.000 rupiah. Dan untuk pemotong atau pemungut pajak, datanya di sini oleh nama PT Mentari dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yaitu Hasan Sudin. Kemudian yang ketiga yaitu bukti pemotongan PPh final dari sewa tanah dan atau bangunan yang dengan nama penerimanya penghasilan adalah Ardan Qodri, NPWP tidak ada, alamatnya tinggal di Jalan Ceplukan nomor 11 Ternate, lokasi tanah dan atau bangunan sesuai data di Jalan Melati nomor 5
Kota Ternate. Dengan nilai jumlah bruto sewa adalah 30 juta rupiah, tarif 10% sehingga PPh yang dipotong adalah 3 juta rupiah. Dan di sini diketahui tanda tangan adalah pimpinan perusahaan Hasan Sudin. Dan berikutnya kita akan membuat di SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, dan sebelumnya kita coba buat dulu di lampiran, yaitu di daftar bukti potong. Ya, daftar bukti pemotongan di sini sebagai lampiran, yaitu kita isi di sini masa pajak 08 2013 dan NPWP, data NPWP dan sebagainya sesuai rekapitulasi dari kertas kerja maupun bukti potong. Karena di sini dia adalah resume dari bukti potong maupun kertas kerja yang telah dikerjakan tadi. Sehingga kita tinggal menyalin di sini dengan total nilai objek pajak adalah 205 juta rupiah dan total PPh yang dipotong adalah 29.500.000 rupiah. Dengan pemotong pajak pimpinan Hasan Sudin dan tanggal dibuat 20 bulan 9 tahun 2013. Seperti halnya yang lain, untuk pelaporannya adalah maksimal tanggal 20 pada masa pajak berikutnya. Dan untuk lampiran SPT masa di induknya, yaitu bisa tertera di sini, bisa dilihat itu dengan NPWP 16184308 sekian dengan nama PT Mentari, alamatnya di Jalan Nuku nomor 11 Ternate, masa pajak 08 2013 dan di cross normal. Dan kemudian di bagian induk di bagian B objek pajak, maka kita pindahkan sesuai dengan transaksi yang ada. Yang pertama yang ada 3 ya. Yang pertama tadi ada di hadiah undian dengan nilai objek pajak senilai 100 juta rupiah dengan tarif 25% ketemu angka 25 juta rupiah. Yang kedua atas sewa tanah dan atau bangunan dengan nilai objek pajak senilai 30 juta rupiah, tarif 10% dan PPh yang dipotong senilai 3 juta rupiah. Dan berikutnya yaitu atas pengguna pelaksana jasa konstruksi. Di sini senilai 75 juta rupiah dengan tarif 2% sehingga PPh yang dipotong adalah 1.500.000 rupiah. Sehingga total di sini nilai objek pajak 205 juta rupiah. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong total 29.500.000 rupiah. Di bagian C kita cross di masing-masing untuk setoran pajak ada 3. Kemudian daftar pemotongan bukti pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 ada di cross dan bukti potong ada 3 di sini. Maaf ini ada 1. Ya, dan untuk bagian D pernyataan dan tanda tangan di cross pada bagian pemotong atau pimpinan yaitu Hasan Sudin pada tanggal 20 bulan September tahun 2013. Untuk pembuatan SPT masa selesai dan untuk langkah terakhir adalah penyetoran pajak melalui mekanisme pembayaran lewat SSP. Jadi untuk SSP-nya di sini ada 3 jenis per masing-masing transaksi. Jadi karena ada yang pertama terkait dengan pembayaran PPh pasal 42 atas hadiah undian. Nah, di sini kode akun pajak untuk PPh final itu 411128. Tetapi untuk kode jenis setoran itu bervariasi sesuai dengan transaksinya. Jadi kalau untuk hadiah undian itu kode jenis setorannya adalah 405. Uraian pembayarannya di sini adalah pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 final atas hadiah undian. Kemudian kita cross di masa Agustus dengan tahun pajak 2013. Senilai totalnya adalah 25 juta rupiah sesuai dengan transaksi yang sebelumnya tadi. Kemudian diterima maupun disetorkan tanggal 10 September tahun 2013. Jadi untuk
penyetoran ini adalah maksimal tanggal 10 pada masa pajak berikutnya dan ditandatangani nanti oleh pimpinan perusahaan, oleh Hasan Sudin. Kemudian SSP yang kedua yaitu atas transaksi jasa pelaksana konstruksi. Nah, diketahui untuk kode jenis setoran juga berbeda dengan yang lainnya. Tadi untuk jasa pelaksana konstruksi itu 409 dengan kode akun pajak masih sama 411128. Kemudian pembayarannya adalah PPh pasal 4 ayat 2 final atas jasa pelaksana konstruksi dengan tanggal jumlah pembayaran Rp1.500.000. Dan SSP yang terakhir yakni atas objek sewa tanah dan atau bangunan. Nah, untuk itu kode jenis setorannya juga berbeda. Dia 403 dengan uraian pembayarannya adalah pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 final atas sewa tanah dan bangunan dengan nilai total pembayaran Rp3 juta. Dan masih sama untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan pada tanggal penyetoran 10 September tahun 2013. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan studi kasus PPh pasal 4 ayat 2 final. Semoga rekan-rekan dapat mengerti dan bisa dijadikan bahan diskusi selanjutnya pada nantinya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.